Ini adalah peraturan orang gila terbaru. Jadi mulai besok, kendaraan bermotor yang mati pajak nggak boleh mengisi BBM bersubsidi. Jadi setiap ingin melakukan pengisian BBM harus menunjukkan STNK, bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor. Ini kayaknya pemerintah kita ada gila-gilanya ini. Makin hari gebrakannya makin aneh-aneh ya. Kayaknya ada aja caranya untuk menyengsarakan rakyat kecil. Kalau ini benar-benar terjadi, habis kalian dibikin sama rakyat. Kita lihat bareng-bareng ya. Si bensin 10.000. Aduh gimana ya kek? Ada masalah kek? Enggak pak, mau isi bensin sedikit. Maaf kek, kita punya peraturan baru. Motor harus punya STNK hidup, baru boleh isi pertalit kek. Wah pak, boro-boro mau untuk punya STNK. Untuk makan aja saya susah pak. Ya mau gimana kek? Saya hanya menjalankan tugas pemerintah kek. Ya Allah, sampai segitunya kah pemerintah mempersulit rakyatnya sendiri? Saya beli pak, bukan minta. Jangan disamakan dong pak, kami orang susah dengan orang kaya. Saya bisa beli motor ini aja butuh berapa tahun bisa punya pak. Gimana ya pemerintah ini, seharusnya dilihatlah rakyatnya. Jangan asal buat peraturan seenaknya aja. Pemerintah selalu suka bikin gara-gara dengan rakyat. Nanti kalau rakyat sudah marah, entah bagaimana Indonesia ini akan terjadi. Video yang seharusnya menjadi gambaran untuk pemerintah agar tidak melakukan suatu hal yang di luar akal dan logika gitu loh. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kenapa harus jalan kaki sih, Nek? Kan kita punya motor. Lekuk, mana bisa? Kita telat bayar pajak, mana bisa isi BBM? Oh, lihat itu, Nek. Ramai sekali di SPBU, Nek. Seperti yang nenek bilang, ada razia bayar pajak, dan mereka yang telat bayar pajak tidak boleh isi BBM. Itulah kenapa nenek ajak kamu jalan, nenek telat bayar pajak. Oh, lagian kan motor kita cuma buat ke ladang, Nek. Motor bodol. Negara mana punya pikiran seperti itu? Sebenarnya kasihan juga para petani. Banyak di antara mereka yang tidak bayar pajak, bukan karena tidak mampu, tapi karena motor mereka itu sudah tidak layak, cuma untuk mempermudah pekerjaan mereka saja. Kasihan kalau sampai mereka ikut kena imbasnya. Oh, kenapa semua sekarang harus bayar pajak sih, Nek? Kamu jangan heran, karena nanti bisa jadi bernapas juga bisa kena pajak. Gemblung. Makin lama makin edan. Oh, kalau begitu terbang saja, Nek. Bodoh, kalau terbang tenaga terkuras. Setelah tenaga terkuras, makan habis banyak. Kamu tahu berapa sekarang harga beras? Beras juga mahal. Oh, serba salah. Memang sudah begini Indonesia, makanya kamu jadi pejabat sana. Oh, Kerandong takut korupsi, Nek. Ya jangan korupsi, bodoh. Oh, itu mustahil. Ya sudah, tidak apa sana. Yang penting kamu jadi pejabat. Tidak apa korupsi. Lagian kan banyak pejabat Indonesia yang korupsi. Kalau menurut nenek, di Indonesia itu sudah biasa. Nanti masuk neraka, Nek. Benar juga, tapi kan kamu setan. Oh, nenek juga. Jangan khawatir. Teman kita banyak, para koruptor kan teman kita. Benar, Nek. Nek kagak. Mau manjang guys. Terus. Wih, kagak. Apa dah pula? Memang bangsat ini lama-lama pemerintah ya. Bisa-bisanya razia pajak kendaraan bermotor itu di SPBU. Kan nggak ngotak kan? Kayaknya kok maksa kali gitu. Menyuruh rakyat bayar pajak. Sementara uang pajaknya itu dikorupsi. Polri tempati peringkat pertama. Polisi paling korup di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil survei Police Corruption Perceptions Index dari Indeks Mundi Global Surveys, Kepolisian Republik Indonesia, Polri, menempati peringkat pertama sebagai institusi kepolisian paling korup di Asia Tenggara dan berada di urutan ke-18 di dunia. Data subjektif yang mengukur tingkat persepsi korupsi oleh masyarakat ini. Pemerintah Konoha meluncurkan dua kebijakan baru, yaitu di mana per 1 tanggal Agustus tahun 2026 nanti, jika ada suatu kendaraan yang akan mengisi BBM itu harus lunas dulu bayar pajaknya.
Ini semakin kesana semakin nggak jelas ya. Ternyata ada dugaan bahwa dari keberangkutan fiskal di Indonesia itu benar-benar terjadi ya. Karena apapun nantinya dibacakin. Bayangkan dari pernyataan seorang Menteri SDM seperti Bahlil Lahadalia untuk mengatakan si Bahlil ganteng bahwa nanti tahun 2007 TV dibacakin, sepeda dibacakin. Ini sangat diluar sekali ya para pejabat itu kalau ngomong asal ngomong banget guys ya. Dan kemudian dia itu tidak pernah memikirkan dari keadaan masyarakat yang semakin kismin dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kemudian dari kurs rupiah yang semakin melemah ya. Ini kan salut sekali ya, dan ini disorot oleh media dan kemudian juga netizen ya, karena dari kebijakannya itu seolah-olah malah semakin mencegah rakyat. Karena dari sepeda motor yang dipilih masyarakat itu kadang-kadang kan ya memang karena mereka tidak mampu bayar pajak, untuk makan aja susah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka seperti seolah-olah memaksa dan kemudian menguber pajak itu kemana saja, mungkin ke liang lahat pun akan diuber. Dan seperti selengkapnya kita lanjut. Saya selalu menemukan keluhan-keluhan terhadap pembayar pajak. Contoh, orang mau membayar pajak sepeda motor aja, orang mau membayar pajak mobil aja, kita ini datang mau bayar pajak. Tentunya kita harus menerima itu dengan baik. Orang mau bayar pajak aja kadang-kadang mana surat ininya, mana surat itunya. Ya sudah dikasih kemudahan, tinggal online, klik. Nama misalnya Insinyur Didan, sepeda motor apa, mobil apa, bayar pajak, klik. Langsung dengan mudahnya. Jadi hal-hal seperti itu tentu kita menjadi konsen kita bersama supaya hal-hal yang kecil masyarakat mau membayar pajak itu dibukakan pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya, diberikan karpet merah, jangan dipersulit. Lucu sekali kalian ini. Pajak naik ngeluh, BBM naik ngeluh, listrik naik ngeluh, gaji segitu-gitu aja ngeluh, cari kerja sulit ngeluh. Tapi diajak bahas politik, kalian langsung bilang, ngapain ngurusin politik, mending fokus cari duit. Perak. Ini parah nih. Perlu bapak mama nyama waris tenang. Tanggal 7 Juli 2020 akan dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. Ini parah nih. Jadi bapak mama tenang. Kalian sadar gak? Hidup semakin sulit. Nih dengerin. Hidup makin sulit, pajak-pajak pun melangit, rakyat pun menjerit. Ini kisah nyata di negara Konoha, pemimpinnya enggak becus, bangun negara. Jangan salahkan kami menagih janji, karena sedikit yang terbukti. Hidup semakin sulit, makan diirit-irit. Pemimpin gak mikirin rakyat. Siapakah dia? Tebak sendiri. Kita disuruh bayar pajak, tapi duitnya dipakai buat beli Ducati. Cuma di negeri para badut ada orang dengerin suara burung disuruh bayar royalti. Cuma di negeri para badut ada wakil menteri korupsi terus minta amnesti. Gak tahu malu anjing. Untuk kalian yang mengambil uang kami dengan seenaknya, selamat datang di penyangkalan. Negeri ini bukan lagi rusak, tapi hancur, dibantai dari dalam oleh tikus-tikus berdasi. Hutang negara meledak, sementara korupsi menjelma monster raksasa yang melahap triliunan tanpa rasa malu. Bayangkan, pejabat pajak bisa menggarong 3.000 triliun. Bukan angka, tapi perampokan massal yang lebih biadab dari penjajahan. Pertamina pun tak kalah gilanya, ikut berpesta pora menguap triliunan, seolah negeri ini tambang emas pribadi mereka. DPR dan pejabat, jangan harap ada yang bersih. Hampir semua berlumuran darah uang rakyat, pura-pura jadi wakil bangsa padahal cuma tukang rampok berseragam negara. Sumber daya alam yang melimpah,
disulap jadi mesin ATM untuk segelintir oligarki, sementara APBN dipaksa berdiri di atas keringat rakyat kecil lewat pajak. Inilah neraka republik. Rakyat dijadikan sapi perah, negara jadi ladang perampokan, sementara elit politik dan kroni-kroninya menari di atas puing kehancuran. Ini bukan pemerintahan, ini kartel kriminal terbesar yang pernah ada dengan bendera merah putih hanya sebagai kamuflase. Kesimpulannya, negeri ini bukan lagi negara, tapi korporasi kriminal terbesar yang pernah ada. Kebijakan pemerintah ya tentang suatu penarikan pajak yang akan dikejar nih ketika dari pengisian SPBU itu otomatis menjadi sebuah sorotan. Bayangkan ya bahwa dari sedemikian banyak motor itu mungkin di pemukiman kampung-kampung ya sebagai tukang angon, tukang ngarit gitu ya, otomatis kebanyakan itu ilegal udah pasti. Dan kemudian mereka pasti pilihnya Pertalite gitu ya, subsidi. Karena apa? Ya mereka mampunya seperti itu. Bayangkan gapnya itu jauh banget, 10.000, 16.000. Ya itu kan kalau 2 liter sampai 8.000, hampir 3 kali lipat dari Pertalite. Dan ini menjadi suatu hal yang paling sangat menjadikan di Konoha, terutama dari para pemungut pajaknya ya. Bayangkan saja jika dari masyarakat itu berjualan di depan rumah saja gitu, banyak ya kejadian diangkut atas dengan alasan mereka tidak mempunyai izin. Karena ini sangat meresahkan sekali ya, karena dari pemerintah yang seharusnya itu memberikan solusi malah seolah-olah kayak mencari untung atau malakin rakyat. Bayangkan jika mereka seperti kita ya, pengusaha ya, jika mereka itu berusaha model itu cari sendiri ya, baik itu baliho dan kemudian dari iklan-iklan, atau bayangkan dari mereka yang sudah susah payah memberikan usaha, setelah mereka mendapatkan keuntungan malah seolah-olah itu dipalak ya dengan berbagai alasan, dengan berbagai peraturan bahwa mereka harus menyerahkan pajak karena pajak itu amat sangat diperlukan bagi negara. Nah ini yang membuat masyarakat itu semakin distrust atau tidak percaya kepada pemerintah lagi guys ya, karena di kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu gitu kayak enak jidatnya ya dengan menaikkan berbagai pajak. Bayangkan 80% mendapatkan dari pajak, bukan dari kekayaan alam. Lalu kekayaan alamnya kemana? Banyak kekayaan alam seperti emas, timah, nikel, tembaga, batu bara, kita terbesar guys ya, tetapi masyarakatnya malah paling besar rakyat miskinnya, bukan rakyat termiskin ya, paling banyak rakyat miskinnya. Tapi sebenarnya sih agak sama sih ya dari istilah tersebut, tapi itu yang terjadi. Dan tampaknya pemerintah tidak pernah introspeksi dengan realita, bahkan mereka seolah-olah memperbaiki dan membungkusnya dengan survei-survei yang benar-benar ya membuat masyarakat cuman bikin adem kayak gitu ya, cuman sebagai pengenang-enang gitu ya, sebagai bahasa Jawa seperti itu. Dan dari pemerintah Prabowo Subianto yang sampai saat ini amat sangat diragukan dan sampai sekarang mau didemo oleh para mahasiswa ya, karena mereka sangat tidak puas ya dengan kinerja dari Prabowo Subianto yang boleh dibilang terkesan omon-omon ya, nggak bertanggung jawab dan kemudian tidak pernah mikir masyarakat. Bahkan dari MBG saja yang mengeluarkan defisit paling besar itu harus tetap dilanjutkan. Kenapa? Ya janji politik itu guys ya. Itu satu sekali ya, karena ya ada dugaan dari suatu praktek-praktek bagi-bagi uang, bagi-bagi kue di kalangan circle pejabat itu memang seringkali muncul ya guys ya. Ya semoga saja sini terjadi ya, karena apapun itu ya, kalau pajak itu semakin mencekik, otomatis masyarakat akan semakin dalam arti akan memberontak ya dengan hati nurani mereka bahwa mereka merasa diinjak-injak di negara sendiri. Bayangkan ya presiden mereka sendiri ya sebagai seorang bapak negara gitu malah mengusir anak-anaknya ke luar negeri. Seperti ya teman-teman, semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.